Sahabat Pojok Renungan, kita bertemu lagi hari ini Minggu 11 September tahun 2022. Hilang, ditemukan, dan bersukacita adalah tema renungan kita kali ini yang diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 32. Mari kita mengawali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, meskipun sering kami mencari jalan sendiri yang lain dengan jalan-Mu, namun Engkau datang juga kepada kami. Orang berdosa Kau ajak bertobat, dan yang tersesat Kau cari. Perkenankanlah kami selalu sering memberi kesempatan, mencari yang hilang, dan bangga serta gembira, karena persahabatan kami dengan Dikau dapat dipulihkan kembali. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Pojok Renungan, dalam Injil Lukas bab 15 ini, Yesus mengetengahkan 3 perumpamaan tentang kehilangan, menemukan, dan bersukacita. Orang-orang yang terbuang dari masyarakat, para pemungut pajak, dan orang-orang berdosa selalu mendekati Yesus dan ingin mendengar apa yang Dia katakan. Dalam Injil Lukas, kata mendengar adalah sebagai tanda pertobatan. Sedangkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat masih memiliki kecurigaan kepada Yesus dan selalu mengeluh mengapa Dia selalu bergaul dengan orang-orang berdosa. Untuk itulah Yesus memberi tahu mereka tentang 3 perumpamaan ini. Yang pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang, gembala meninggalkan 99 domba untuk mencari 1 domba yang hilang. Ketika dia menemukannya, gembala itu bersukacita, bahkan tidak sendirian seperti dalam versi Matius, tetapi dengan teman dan tetangganya. Dengan cara yang sama, Allah bersukacita. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena 1 orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan yang kedua adalah tentang dirham yang hilang, yaitu kisah seorang wanita miskin yang tidak akan berhenti mencari sampai dia menemukan dirhamnya yang hilang. Hal ini memuat pesan yang sama. Ketika dia menemukan dirham yang hilang itu, ia bersukacita. Ia bersukacita atas apa yang hilang dan ditemukan, sebagaimana digambarkan oleh Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat. Perumpamaan yang ketiga adalah tentang anak yang hilang. Akhirnya sampai pada apa yang mungkin menjadi perumpamaan yang paling berkesan dalam Injil, yaitu kisah tentang anak yang hilang. Sama seperti domba yang hilang dan dirham yang hilang, cerita yang hanya ditemukan dalam Injil Lukas ini menggambarkan tentang Allah Sang Pencari. Ayah yang mengasihi adalah pusat dari perumpamaan ini. Meskipun putranya melarikan diri dengan warisan ayahnya dan menghambur-hamburkan uang, sang ayah menunggunya sampai dia kembali. Setelah putranya kembali, sang ayah yang penuh dengan belas kasihan itu berlari untuk memeluk dan memaafkan sebelum sang putra dapat mengucapkan 1 kata pertobatan. Pada titik ini kegembiraan dimulai. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu yang tambun
Sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Kita belajar bagaimana proses pertobatan si anak yang hilang itu berlangsung. Yang membuat anak bungsu itu kembali dan bertobat adalah penderitaannya. Ketika ia berkekurangan, ia menyadari dirinya. Pertimbangan dia untuk kembali adalah betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah makanannya. Pertimbangannya itu membawa dia kepada suatu keputusan. Aku akan bangkit, pergi kepada Bapakku. Ia menindaklanjuti rencana itu, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketetapan hatinya yang baik itu segera dilaksanakannya tanpa ditunda-tunda. Sebaliknya, ada satu kisah lagi, yaitu tentang reaksi putra yang lebih tua. Anak lelaki ini yang tidak pernah pergi, sama seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa mereka benar, menolak masuk ke rumah ayahnya untuk ikut bersukacita. Selama ini dia merasa telah melayani ayahnya. Ia telah mematuhinya. Mungkin itu bukan karena cinta. Gambaran anak sulung itu menjadi gambaran orang-orang Farisi dan ahli Taurat atau siapapun juga yang bersungut-sungut melihat pertobatan dan tidak senang kebaharuan hidup sesama. Sikap sang ayah yang selalu menanti anak dan kini kembali melahirkan sukacita. Segala sesuatu yang dilakukan karena cinta berbuah kebesaran dan keindahan. Sahabat Pojok Renungan, Allah adalah pribadi yang penuh pengertian, penyayang, pemaaf. Allah melihat hati yang gelisah. Ia menjangkau mereka yang menyesal, terbuka dan rendah hati, dan punya keinginan bertobat. Kalau surga dan para malaikat bergembira atas satu orang bertobat, kita bisa membayangkan gemuruh kehebohan surga jika lebih dari satu orang bertobat. Hari ini kita belajar lebih baik untuk mencintai dan kehilangan dan menemukannya kembali daripada tidak pernah mencintai sama sekali. Demikian renungan kali ini. Terima kasih. Berkah dalam. Tuhan memberkati.